Untuk kalau ini saya klik, di sini ada M10, atau kita ngomong biasanya kalau inch itu 1/4 in ya, 5K. Kemudian ketika saya pilih yang ini 1 in 5K, kemudian ini saya klik di sini, dia sudah berubah menjadi lebih besar. Kemudian ketika saya klik lagi di sini, katakanlah 500 M500 ya, ini saya kecilkan. Oke, dan sudah berubah secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan selamat datang kembali di channel saya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial menggambar dengan FreeCAD ya, yang sudah lama saya belum membuatnya. Dan untuk FreeCAD yang kali ini yang saya tunggu-tunggu dari update FreeCAD yang terbaru ya, yang untuk 0.20 ini ya. Kalau teman-teman belum di-update di versi yang ini, teman-teman bisa download aja di websitenya FreeCAD. Yaitu pada update ini yang saya suka ya, atau yang saya tunggu-tunggu adalah membuat dinamik objek ya, yang seperti yang di tutorial saya banyak juga di AutoCAD yang saya pakai dynamic block, dan yang di sini adalah untuk dinamik objek juga untuk di FreeCAD. Yang dimaksud dari dinamik adalah untuk ini saya adalah gambar flank ya. Untuk kalau ini saya klik, di sini ada M10, atau kita ngomong biasanya kalau inch itu 1/4 in ya, 5K. Kemudian ketika saya pilih yang ini 1 in 5K, kemudian ini saya klik di sini, dia sudah berubah menjadi lebih besar. Kemudian ketika saya klik lagi di sini, katakanlah 500 M500 ya, ini saya kecilkan. Oke, dan sudah berubah secara otomatis. Dan ini yang saya tunggu-tunggu di FreeCAD. Ini bisa kita pakai juga di bukan kita pakai ya, ini mirip di Inventor ya. Inventor namanya iLogic atau iPad ya. Mungkin ya tidak sebagus di Inventor. Kalau Inventor kita bisa membuat semacam panel sendiri, nanti keluar dimensinya berapa. Tapi ini sudah cukup bagus. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya berharap dulu FreeCAD bisa seperti ini, dan sekarang sudah diupdate yang terbaru yang 0.20 ya. Yang versi ini kalau teman-teman belum update, lebih baik diupdate karena ini sangat bagus untuk lebih mempermudah ya. Oke, langsung aja kita coba untuk membuat flank dinamik ya untuk yang di FreeCAD. Oke, kita bikin file baru aja. Ini kita tutup. Kita oke, discharge saja karena saya tidak ingin men-save. Kita bikin baru. Oke, kita sudah bikin file baru. Videonya agak terputus ya, saya agak batuk ini ya. Oke, untuk membuat file dinamik kita butuh untuk membuat tabel ya, seperti di AutoCAD. Kalau teman-teman sudah lihat di channel saya yang di dynamic block, di situ ada saya sudah membuat banyak ya untuk dynamic block. Di situ saya juga memasukkan tabel, dan di sini untuk FreeCAD kita bisa memasukkan tabel di spreadsheet ini ya. Nah, di sini kita bisa membuatnya, tapi nanti dulu kita masuk ke part design dulu. Kemudian saya akan membuat gambar dasarnya untuk membuat flank. Oke, ini saya klik langsung. Saya ulangi aja. Untuk di part design ya, ini saya del dulu aja. Del. Oke, untuk membuat sketch ini sama semuanya ya. Kalau di Inventor ataupun SolidWorks kita selalu membuat sketch dulu. Oke,
kita klik sketch. Di sini kita disuruh memilih permukaan mana yang akan kita gunakan untuk membuat sketchnya. Ini ada plane ya, XZ, kemudian ini YZ. Karena saya ingin tanpa atas ya, saya pakai XY aja. Oke, kemudian saya akan membuat dua belah lingkaran ya, karena kita akan membuat flank. Langsung aja saya buat. Ini sengaja tidak saya tempel senternya ya, supaya saya tempel secara manual aja. Ini saya blok poin 1, poin 2, ini senternya lingkaran besar, senternya lingkaran kecil, kemudian ini adalah origin, titik origin. Oke, ini sekarang sudah menjadi satu. Kemudian saya nanti akan membuat ukuran di sini sebagai parameter ya, ID, kemudian ini OD, kemudian nanti PCD untuk bornya. Oke, ini saya close dulu. Kemudian saya akan masuk ke spreadsheet ya. Spreadsheet di sini kalau sudah berubah menjadi spreadsheet, kita sudah masuk. Kita buat baru di sini, create spreadsheet ya. Ini sudah masuk. Kemudian karena saya sudah download di internet ya, untuk tabel flanknya seperti ini, ada JIS 5K, JIS 10K. Kemudian saya sudah masukkan ke Excel. Cuma di sini Excel ini sebenarnya ada fitur baru ya, dari PDF ke Excel dia langsung masuk seperti ini. Mungkin nanti saya juga akan membuat tutorial untuk Excel ya. Oke, ini saya tinggal copy ya, karena kita butuh untuk tabel. Ini saya copy aja semuanya sampai di bawah seperti yang tadi dilihat ya. Di FreeCAD saya ada ukuran ini M10, 5K, M15, M25. Ini saya pakai M ya, bukan inch, tapi terserah teman-teman aja, kalau mau mengganti ukurannya menjadi inch juga nggak apa-apa. Oke, ini saya blok, kemudian saya copy ya, Ctrl C, copy. Kemudian saya masuk ke FreeCAD lagi, saya masukkan ke spreadsheet sini. Saya sengaja tidak masuk ke nomor 1 tapi ke nomor 2. Kemudian saya paste di sini, Ctrl V ya, sudah masuk. Kemudian ini untuk yang namanya saya kasih atas saja, V. Kemudian yang ini saya del, karena nanti kita gunakan untuk row ini sebagai, kalau di Excel kita bisa namakan seperti drop down list ya nanti ya. Oke, ini saya kosongkan sengaja, nanti ini kita bikin alias ya. Oke, ini saya kosongkan nggak apa-apa. Di sini saya kasih copy dulu aja, saya masukkan sini, karena untuk membuat alias ini harus ada angkanya ya. Saya akan menggunakan nama-nama untuk parameternya D sebagai ID ya. Ini saya ganti aja namanya supaya ini nanti lebih mudah mengingatnya. Ini kita ganti aliasnya ID. Kemudian saya saya ID, karena nanti kalau Excel nanti bisa dikatakan ID ya. Tapi ini saya ID, saya kasih garis bawah underscore, enter, ini supaya lebih mudah aja ya. Kemudian di sini C, karena saya bisa memberi langsung aliasnya sebagai bukan C D. Nah, cuma kadang ada defaultnya spreadsheet, nanti supaya tidak sama seperti ini ya, C44, nanti kita nggak bisa menggunakan nama ini ya, jadi kita harus menggunakan nama lain. Tapi karena saya ingin menggunakan ini D, saya akan ketik aja D. Kalau kosong sebenarnya bisa langsung ya, tapi ini saya kasih OD aja, OD, kemudian kita kasih underscore supaya tidak, mungkin kalau kita pakai D kadang nggak bisa, mungkin pakai C kadang nggak bisa, lebih baik kalau kita kasih underscore pasti bisa. Oke, kemudian ini saya butuh ukuran untuk namanya C. C ini adalah PCD ya, ini saya ketik ganti judul
dulu id od od, kemudian ini C itu PCD ya, PCD, kemudian no ini number ya, number jumlah bornya. Oke, ini tetap no aja. Kemudian ini bore diameter, ini tebalnya flank, ini flank yang ada lubangnya, ini blind flank ya, tebal. Kemudian bore diameter nih ya, bore dia. Oke, ini kita kasih nama. Kalau sudah ada aliasnya di sini id, ini berarti warnanya menjadi kuning ya. Ini saya ganti juga PCD underscore, kemudian nomor underscore, kemudian bore dia, karena ini namanya beda jadi saya tulis nggak usah pakai ya kita nggak bisa pakai spasi ya, kita pakai underscore dia, bore dia, kemudian ini T, maaf salah, saya undo dulu. Oke, ini kita kasih T atau kita ketik tebal gitu aja ya, supaya lebih mudah. Kemudian ini tidak saya pakai karena saya akan membuat flank biasa ya, bukan yang blind flank. Ini sebenarnya berat ya, berat untuk yang flank biasa beratnya adalah 0,27 kilo, yang ini 0,30 kilo. Oke, tapi ini tidak saya hapus, biarkan aja. Kemudian di sini nanti kita bisa membuat, sebelum saya membuat ini, kita masuk ke sini. Ini masih unnamed ya, ini saya coba aja save as. Ini sebenarnya saya sudah punya nama ya, ini untuk tutorial kayak kasih nama flank aja, save. Nah, di sini ada nama flank, ini nama filenya ya. Di sini adalah body yang nanti kita jadikan flanknya. Ini saya kasih nama supaya ini namanya bukan body ya, ini kita kasih nama flank, katakanlah ini flank cheese. Oke, kemudian di sini tadi kita sudah membuat sketch ya, di sini close. Oke, kita buat parameternya ya, kita buat parameternya dengan menggunakan ini constraint arc ya, untuk membuat ukurannya. Sebenarnya kalau kita membuat, kita bisa langsung ketik di sini ya, 200 seperti itu. Tapi karena saya ingin membuatnya secara dinamik, ini saya ganti dengan menggunakan apa yang diisi di spreadsheet tadi. Oke, ini saya view-nya agak saya kecilkan aja supaya tidak pindah-pindah gambar ya, tile. Nah, ini saya pindah aja, ini saya tutup. Ini, kemudian ini saya besarkan supaya kita bisa lihat di sini. Oke, di sini kita mau kasih nama id ya, ini aliasnya adalah id ya. Kemudian oh ya, saya lupa, ini spreadsheet ini saya ganti nama supaya lebih familiar dengan kita ya. Ini saya close dulu aja, spreadsheet, kita kasih nama, klik kanan rename, saya mau kasih nama ini tabel, kita pakai bahasa Indonesia aja, tabel. Kemudian ini saya klik 2 kali, tadi saya kasih nama tabel, kemudian ini mau saya ganti supaya ikut ke reference yang ada di sini, yang ada di tabel ini. Oke, saya klik yang apa ini, warna biru ya, ini ya, ini saya klik. Nah, di sini ada angka lagi, ini kita bisa isi
kita memanggil data yang ada di bukan Excel ya, spreadsheet ini ya, yang kita namakan tabel tadi. Oke, kita ketik tabel. Nah, ini sudah keluar, saya klik aja. Kemudian ini adalah ukuran untuk ID, ini saya kasih ID. Nah, ini langsung keluar ya. Ini yang kita nak kasih nama tadi, ID. Oke, kemudian kita oke. Ukurannya sudah berubah menjadi kecil ya, sesuai dengan yang ada di sini. ID-nya adalah 17,8. Kemudian kita kasih lagi, ini untuk OD. Saya klik di sini, tabel OD. Oke, ini sudah masuk, angkanya 75 sesuai dengan yang tabel tadi. Ini tadi saya copy paste di sini ya. Oke, ini saya close. Ini berarti sketchnya sudah selesai. Ini saya pencet home ya, supaya tampilannya seperti ini. Kalau kita pencet home, dia langsung masuk ke home-nya ya. Kalau di Inventor kita bisa klik kanan di sini, kita pilih namanya ini sebagai home. Berarti tampilannya ketika kita sudah putar-putar ini, kita pencet home di keyboard, dia akan pulang ya ke posisi awal. Oke, sekarang kita bukan extrude ya, kalau kita pakai FreeCAD ya, kita masuk ke part design lagi, kita pakai ini namanya pad. Oke, ini sudah menjadi tebelnya. Oke, untuk tebalnya saya tidak mau mengisi secara manual karena saya ingin nanti ini dinamik ya, tinggal klik dia sudah berubah ukurannya. Ini tebalnya adalah tadi yang kita masukkan aliasnya di sini. Seperti tadi kita klik yang gambar bulat biru ini, kita klik, kemudian kita ketik tabel, TA aja dia sudah keluar ya. Kita klik aja tabel, kemudian tebal, karena kita butuh tebelnya ya. Oke, ini tebelnya sudah jadi, kita oke lagi. Kemudian kita akan membuat lubangnya. Ini sengaja saya tidak langsung membuat lubangnya karena nanti dia tidak bisa dinamik ya. Saya membuat lagi untuk tool lubangnya. Oke, saya tidak mau memakai acuan di permukaannya ya, saya pakai originnya aja. Ini secara default originnya tidak terlihat. Originnya kita klik, kemudian kita pencet spasi, dia akan berubah. Oke, maaf videonya tertutup terputus lagi ya, ini tenggorokan saya agak gatel. Oke, tadi kita sampai untuk membuat lubangnya ya. Saya pakai permukaan ini lagi, membuat sketch baru ya. Sketch baru, saya klik di sini. Kita buat sketch baru di sini, create sketch. Nah, oh ya, ini untuk update terbaru yang 0.20 ini. Ketika kita dekatkan, dia keluar keterangannya ya. Create sketch seperti ini, umpama map sketch to face. Berarti ini kita membuat sketch di permukaan ini. Sebenarnya kita klik di sini langsung kita bikin sketch juga bisa. Atau karena saya tidak ingin di gambarnya, di objeknya, tapi saya ingin di originnya, yaitu XY plane. Saya klik dulu XY plane, saya klik di sini, create sketch. Oke. Saya rasa untuk ini sudah tidak perlu saya perlihatkan ya, karena ini sudah mengikuti aja. Kita buka, kemudian kita buat PCD-nya supaya tidak mengganggu objek ini. Saya hidden dulu, saya klik di sini, kita pencet spasi, dia menghilang gambarnya ya. Sebenarnya kita cuma visible-nya aja kita hilangkan. Oke, kita bikin PCD tadi. Kalau kita lihat di spreadsheet, kita membuat namanya PCD ini, yaitu diameter
bukan lubang bornya ya, tapi jarak antar bornya. Oke, kita langsung kasih diameter. Kita seperti tadi ya, kita masuk ke expression ini namanya ya. Kemudian kita isi tadi tabel, kita nanti berarti link di data yang ada di tabel. Kemudian kita ganti namanya adalah PCD. Nah, kita ketik P aja, dia sudah keluar PCD. Oke, ini berarti PCD-nya sudah jadi. Ini nanti aja saya jelaskan lagi. Kemudian saya akan membuat bornya di sini, bor. Kemudian bor ini saya isi diameternya sesuai dengan bor. Saya panggil lagi tabel. Kemudian namanya tadi adalah bor. Ini sesuai dengan teman-teman aja ya membuat namanya. Atau kalau di spreadsheet tadi namanya alias ya. Oke, bor diameter. Oke, lubangnya sudah jadi. Kemudian karena ini PCD, berarti saya butuh untuk menempel ini ke titik sini, ke PCD-nya. Jadi saya klik ini, titik ini, poinnya, senternya ke garis ini. Kemudian saya pilih constraint yang ada di sini ya. Constraint-nya adalah ini, jadi titik ke objek. Nah, ini sudah titik ke objek. Kemudian saya ingin meluruskan ini ke senternya ini sesuai dengan garis aksis ini ya. Jadi ini saya blok aja titik ini dengan titik ini, dengan titik ini. Bentar, ini enggak keklik. Oh, sudah keklik ya, sudah berwarna hijau. Ini saya ulangi, saya blok, kemudian saya pencet Ctrl, saya blok supaya ini dua-duanya sudah keblok. Saya klik ini constraint vertikal. Nah, dia otomatis lurus ke atas ya, karena saya vertikal, kalau horizontal tadi lurusnya ke sini dengan titik ini. Oke, saya ulangi, bisa juga dengan satu-satu ya, klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian kita vertikal. Oke, sudah jadi. Kemudian ini tidak bisa dipakai ya, kalau warna hijau berarti dia termasuk gambar yang nanti kita gunakan untuk mengoperasikan apa namanya, perintah berikutnya. Oke, saya save dulu, close. Ini kalau saya pad, dia nanti akan ikut terekstrut ya ini. Nah, gambarnya seperti ini, jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan yang kita inginkan adalah dia menjadi bor. Jadi saya masuk lagi ke sketch tadi, bukan, close, ke sketch. Oh, tadi belum, oh sudah. Oke, kemudian ini saya hidden lagi garis ini supaya tidak mengganggu. Saya klik, saya kasihkan dia sebagai construction line ya di sini. Construction line, toggle toggle construction geometry ya. Kalau di AutoCAD namanya construction line, atau di Autodesk Inventor ya. Jadi saya klik, warnanya sudah berubah menjadi ungu. Dia menjadi construction line. Ketika ini saya tutup, close. Nah, yang ada gambarnya yang hijau aja, sedangkan lingkaran yang PCD-nya tadi tidak terlihat ya. Kemudian ini saya tampilkan lagi pad. Oke. Yang ada gambarnya ada lingkaran satu ini aja. Kemudian kita buat lubangnya dengan menggunakan ini. Kalau ini tadi extrude atau pad ya, kalau di FreeCAD namanya pad, tapi kalau di AutoCAD atau Inventor namanya extrude. Kita pakai ini pocket namanya ya, kita klik, kemudian dia operasinya akan menjadi lubang ya. Nah, seperti di sini sudah terlihat dia lubang, cuman lubangnya berapa saya tidak mau secara manual, jadi lubangnya adalah selalu otomatis ya. Ketika tebal ini berubah, dia akan lubangnya berubah juga. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini up to face. Ketika saya klik di sini dia bisa berlubang, tetapi saya mau membuatnya secara dinamik aja. Saya pilih di sini, kemudian saya isi tabel. Karena ini sesuai dengan tebalnya, saya isi aja namanya tebal ya, tebal. Oke.
Oh, namanya ini belum saya ganti dimensi ya, tadi masih up to face ya. Saya ulang lagi, tabel kemudian tebal. Oke. Oke, ini kan, ini berarti mungkin arahnya kebalik ya, kita pakai revert. Nah, tadi berarti menguranginya di arah ke sini ya, kadang memang seperti itu. Kalau arahnya ke sini kita ganti revert, kalau dia kita tidak ada cawangnya tadi, dia tidak berlubang, kita pencet aja revert, berarti arahnya menjadi ke atas melubanginya, dan kita oke. Saya pencet home dulu. Oke, maaf videonya terputus lagi, kita lanjutkan. Tadi sudah kita membuat lubangnya ya, kita membuat lubangnya, kita hilangkan aja originnya, atau kita biarkan dulu lah ya. Y-shape-nya oke, yang kita tutup yang ini aja, karena yang saya butuhkan adalah aksesnya ini. Cara menghilangkannya ya, kita ini saya mau tampilkan lagi, saya klik kemudian saya spasi ya. Nah, spasi dia akan keluar, kalau saya spasi lagi dia hilang. Oke, sekarang saya butuhkan adalah untuk array secara memutar ya, polar array lubang dari ini. Saya sukanya untuk di inventor ataupun di FreeCAD kita bisa mengarray fitur ya, seperti ini tadi. Pocket ini bisa kita array dan otomatis dia bisa melubang. Kalau di AutoCAD sayangnya belum bisa ya. Sebenarnya saya sudah suka tentang dynamic block ya, cuman untuk array memutar ini agak susah. Dia untuk lurus bisa, tapi untuk memutar tidak bisa. Oke, kita langsung lanjutkan aja. Kita akan membuat fitur ini secara memutar dengan jumlah yang dinamik ya, sesuai dengan yang ada di tabel ini. Jadi kalau tadi jumlah bornya adalah ini 0 ya, nomor ini. Kalau ini saya ketik 0, ini berarti jumlah bornya. Kita kembali lagi, kita array secara memutar. Kita pilih di sini polar array ya, ini bahasanya pattern ya, bukan array ya. Kalau di sini ya polar pattern sama aja ya. Kemudian di sini ada dua yang mau saya patternkan atau array polarnya adalah yang pocket ya, karena untuk melubangnya yang pocket. Kalau pad ini tadi adalah membuat flank tebalnya ini, tapi untuk pocket ini ada yang melubangi, dan yang saya mau patternkan adalah yang lubang ini. Oke, jadi saya pilih pocket, saya klik 2 kali aja, klik. Sekarang ini kebetulan aja ya, defaultnya dia di set, dia sudah memutar di sini. Sekarang jumlahnya ini bisa saya ketik umpama 5, dia akan berubah menjadi 5, tapi saya tidak mau secara manual, dan saya maunya adalah dinamik karena ini tutorial tentang membuat dinamik ya. Saya klik, kemudian saya ketik tabel, kemudian kita ketik number ya, kalau ini sebenarnya number atau jumlah bornya. Oke, dia akan menjadi 4. Sekarang kita klik OK. Ini saya hide aja originnya. Nah, sudah hilang semua. Kita ketik home. Kemudian saya mau menampilkan yang seperti tadi. Ketika saya klik di sini, dia keluar drop down list di sini ya. Ini belum keluar karena saya memang belum membuatnya. Kita masuk ke tabel, kemudian kita klik di sini. Kita kalau di Excel namanya validasi data ya, tapi kalau di sini karena spreadsheet namanya jadi beda ya, dan ini untuk FreeCAD kita nanti buat semacam drop down list ya. Oke, kita klik di sini, klik kanan, kemudian kita pilih konfigurasi tabel. Oke, ini sudah A2, berarti nanti dia membacanya di sini A2. Kemudian ZZ2 ini berarti memanjang ke sana ya, sampai di kolom ZZ2. Oke, kemudian kita tulis di sini. Kita kasih nama, kita panggil di flank gist ini ya.
flank cheese, kemudian kita namakan ukuran tabnya ya, namanya kita ganti, kita namakan ukuran. Kemudian ininya kita ganti properties, kita isi nama properties. Oke, kita oke. Ini sudah jadi ya, berarti nanti drop down listnya di sini, kemudian ini memanjang ke sana ya. Kita cek, oh ini sampai ZZ2 kalau nggak salah tadi. Nah ini ZZ2, kalau teman-teman mau memperpendek sampai di sini juga nggak apa-apa. Ini sudah jadi, kemudian kita klik, kita cek sini flank cheese. Oke, flank cheese ini kita klik. Nah ini sudah keluar ya, namanya properties, tabnya namanya properties. Untuk drop down listnya namanya ukuran. Kemudian kita coba ukuran yang agak besar aja supaya terlihat ya, 50. Nah, ini sudah membesar dan tebelnya juga berubah ya, dimensinya pun ini berubah. Wah, maaf. Oke, kita coba lagi, rubah 100 karena mungkin bornya akan berubah jumlahnya. Nah ini sudah berubah, tadi 4, sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita klik lagi, kita coba ke yang 10K 150. Nah ini sudah menjadi lebih tebal ya. Oke, ini sudah lumayan ya, bisa membantu kerja kita supaya kita tidak menggambar satu persatu seperti biasa ya. Kalau teman-teman sudah biasa melihat di channel saya lebih suka men-share tentang membuat alat-alat untuk kerja. Dan ini karena saya pakai FreeCAD ya, FreeCAD ini sukanya saya dia mirip dengan Inventor ataupun SolidWorks, atau mungkin juga sama Onshape, hampir sama ya, dia dinamik ya. Walaupun AutoCAD juga dia bisa kita buat secara dinamik, cuman dia tidak fokus di situ sepertinya pengembangannya ya. Dan untuk di AutoCAD hanya kalau kita ingin membuat dinamik kita harus kerja di permukaan ya, di face. Sedangkan ini di solidnya. Oke, ini kita coba lagi, kita ganti ukuran menjadi yang 300. Dia sudah menjadi besar. Oke, saya rasa sudah cukup untuk tutorial membuat flank dengan menggunakan FreeCAD ya, dynamic flank ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.